kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang sejarah pembangunan ekonomi. Yang pertama, Immanuel Wallerstein, seorang sosiolog globalisasi dan membagi kurun waktu globalisasi dalam 2 periode. Salah satunya dimulai pada tanggal 20, di mana pada saat itu kolonialisme sedang marak. Terjadi kolonialisme sendiri, berarti pengembangan berkuasaan sebuah negara atas wilayah dan di luar batas negaranya, yang seringkali dilakukan untuk mencari domisili ekonomi dan sumber daya tenaga kerja dan peran wilayah tersebut. Hubungan timbal balik negara berkembang dan negara maju pada zaman kolonialisme memang memprihatinkan. Negara berkembang dulunya negara jajahan yang notabene-nya adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Negara maju juga dulunya adalah negara penjajahan yang memproses bahan baku tersebut dengan segenap kreatif. Kolonialisme, merkantilisme sedang menyelimuti seluruh penduduk Eropa. Merkantilisme juga ini berprinsip bahwa ekspor more, impor more, artinya ekspor lebih banyak dan impor lebih sedikit. Seperti yang dikemukakan di awal, negara berkembang nyaris menjadi pengekspor bahan baku, sedangkan negara maju berperan sebagai pengekspor bahan. Berikut, kesejahteraan ekonomi bukanlah hal yang mudah untuk diwujudkan, namun tidak besar juga untuk dikabulkan dengan adanya lembaga-lembaga yang dapat berlaku adil. Kesejahteraan ekonomi seperti bukan jadi mimpi lagi bagi negara-negara yang saat ini berada di pusat paling belakang atau pusat terbelakang. 1969 dan 1994. Pembangunan dan ekonomi ini dilaksanakan secara bertahap dalam jangka pendek 5 tahun dan jangka panjangnya 25 tahun. Dalam tiap pelita memiliki prioritas pembangunan. Pelita 1 dimulai sejak 1 April 1969 dan berakhir pelita 5 tanggal 31 Maret 1994. Pelita 6 mengalami kegagalan pertengahan tahun 1997 dilandas kemiskinan ekonomi. Yang berikut pengertian pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi negara dan suatu pencerminan timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Yang berikut ialah tujuan pembangunan ekonomi. Yang pertama itu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk kebutuhan hidup. Yang ketiga, memperluas distribusi kebutuhan pokok. Yang berikut pandangan tradisional pembangunan ekonomi. Yang pertama, mulanya pembangunan ekonomi identik dengan upaya tingkatkan pendapatan per kapita atau populer dengan strategi pembangunan ekonomi. Yang kedua, trickle down, efek atau dampak merembes ke bawah, yaitu pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Yang berikut, keberhasilan pembangunan atau GNP per kapita. Yang berikut terakhir, faktor penghambat pembangunan ekonomi. Yang pertama, adat istiadat yang kaku. Yang kedua, konflik sosial. Yang ketiga, rendahnya pendidikan. Yang keempat, sikap masyarakat yang statis. Yang kelima, keahlian penguasaan teknologi yang rendah. Sekian dan terima kasih hasil penjelasan saya.